Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhanlah kita boleh ada sampai detik ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan serta merenungkannya, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan, memohon belas kasihannya. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, bersyukur seluruh hidup kami, bersyukur karena anugerahmu, bersyukur karena Engkau adalah Allah yang terus menopang kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah kami pada pagi hari ini, ampunilah segala dosa kami, sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus, layakanlah kami. Kami mohon tolonglah kami dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Berilah kami hikmat dan kekuatan. Dan biarlah dengan pertolongan-Mu oleh Roh-Mu, hati kami siap untuk menerima firman Tuhan. Dan juga kami siap untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Doa minta tolong terhadap musuh dari Daud. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar, bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku. Tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit sendiri, bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun. Berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Sampai berapa lama Tuhan Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-sekali bersukacita atas aku, orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri, mereka merancangkan penipuan
dengan mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, syukur, syukur, mata kami telah melihatnya. Engkau telah melihatnya Tuhan, janganlah berdiam diri. Ya Tuhan, janganlah jauh daripada aku. Terjagalah dan bangunlah membela aku. Membela perkaraku, ya Tuhan, ya Allahku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan Allahku. Supaya mereka jangan bersuka cita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, syukur, itulah keinginan kami. Dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya. Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersuka cita atas kemenanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersuka cita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hambanya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari judulnya saja kita melihat bahwa ini adalah doa minta tolong terhadap musuh. Jadi judulnya adalah doa meminta keadilan dari Tuhan terhadap orang-orang yang membenci kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 35 ini juga disebut adalah Mazmur kutukan. Kenapa demikian, saudara? Di dalam Mazmur ini penulis mengutuk para musuhnya. Jadi Daud sebagai penulis Mazmur ini mengutuk para musuhnya. Nah, saudara, tentu saja kita sebagai orang Kristen, umat Kristen atau orang Kristen, pasti kita bingung ketika kita membaca Mazmur ini. Karena apa, saudara? Karena isinya sepertinya bertentangan dengan ajaran yang telah kita terima, ajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menghendaki agar apa? Agar kita mengasihi musuh, agar kita berbuat baik kepada mereka yang membenci kita, agar kita memberkati yang mengutuk kita dan mendoakan mereka yang mencaci maki kita. Jadi saudara, kalau kita juga ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri ketika Ia disalibkan atau Dia ada di atas kayu salib, Tuhan Yesus sendiri juga malah memohon pengampunan bagi mereka yang memusuhinya, bagi mereka yang menyalibkan Dia. Karena apa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara membaca Mazmur ini supaya kita bisa memahaminya? Nah, saudara, marilah kita sadari dulu bahwa Mazmur kutukan adalah permohonan agar Tuhan bertindak atas para musuh atau orang-orang yang membenci atau orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Jadi Mazmur ini kalau kita tempatkan kepada Daud, bahwa Daud memohon kepada Tuhan agar Tuhan bertindak atas orang-orang yang memusuhinya, bahkan memusuhinya tanpa alasan. Orang-orang berbuat jahat kepadanya tanpa alasan. Jadi Daud tidak memahami mengapa ia harus mengalami ketidakadilan itu. Ia tidak tahu kenapa kok seperti ini orang-orang ini berbuat jahat kepadanya, padahal ia sendiri tidak pernah berbuat jahat kepada mereka. Ya, saudara, mungkin saja Daud marah dan mungkin saja ia sakit hati atas segala kejahatan yang menimpa dirinya atau yang dilakukan oleh orang-orang yang membencinya, yang orang-orang yang tidak suka dengan dia. Namun demikian, Bapak Ibu, Daud ini tidak menyalahkan Tuhan. Di sini istimewanya, Daud tidak menyalahkan Tuhan, melainkan Daud datang kepada Tuhan dalam doa. Ia meminta keadilan dari Tuhan. Nah, permohonan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuhnya, bukan, saudara, tetapi untuk melihat keadilan dan kebenaran Tuhan dinyatakan atas Daud, atas raja dan atas bangsa Israel. Jadi Daud adalah
Raja Israel, raja atas Israel. Dan karena dia raja, maka dia tentu saja memperjuangkan keamanan, stabilitas, perdamaian negaranya, bahkan memperjuangkan agar negara atau kerajaan yang dia pimpin menjadi kerajaan yang baik dan makmur rakyatnya. Nah, oleh karena itu saudara, apabila Daud ini dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka atau orang-orang yang memusuhinya, hal itu akan mengguncang seluruh negeri. Dengan demikian saudara, maka orang yang berkomplot, orang yang merencanakan kejahatan melawan Raja Daud merupakan ancaman yang serius bagi seluruh kerajaan. Nah, saudara, dengan menyadari hal ini, kesadaran bahwa Tuhan adalah hakim yang adil di ayat 24 tadi, maka membuat Daud menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Daud menyadari bahwa pembalasan bukanlah haknya, melainkan hak Tuhan. Daud pun yakin bahwa Tuhan tidak akan berpihak kepada orang jahat. Tuhan tidak akan berpihak kepada orang berdosa. Tetapi Tuhan akan berpihak pada kebenaran dan keadilan. Ia akan menegakkan kebenaran dan ia akan menegakkan keadilan. Meskipun Daud tidak tahu sampai berapa lama ia akan mengalami semua kejahatan itu. Tetapi Daud tetap bertekad untuk apa? Tetap bertekad untuk bersyukur. Bersyukur untuk memuji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin saja kita tidak pernah mengalami kekejaman dan kejahatan seperti yang dialami Daud ini. Akan tetapi saudara, mungkin juga ada orang lain yang sering mengalami ketidakadilan dan kekerasan atau kejahatan di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan yang sedang kita hadapi. Nah, saudara, ingatlah bahwa Allah berjanji untuk menolong orang yang teraniaya. Dan Allah akan menghukum orang berdosa, orang yang berbuat jahat, orang yang tidak mau bertobat. Jadi ketika kita berdoa agar keadilan itu dinyatakan, ditegakkan, kita berdoa meniru atau mencontoh Daud ini. Bisa orang-orang di sekitar kita mungkin saja bisa berbuat jahat, membenci kita dan tidak suka. Mereka melakukan hal-hal yang menyakiti kita. Akan tetapi, marilah kita percaya bahwa kita punya Sang Hakim yang adil. Kita punya Tuhan, Sang Hakim yang adil. Dan ketika Tuhan Yesus Kristus datang kembali ke dalam dunia ini, maka orang-orang jahat tadi akan dihakimi dengan keadilan dan kebenaran Tuhan Yesus. Nah, sekarang saudara, saat kita diperlakukan dengan tidak adil oleh orang-orang jahat, orang-orang yang membenci kita, mari saudara, kita seperti Daud, marilah kita datang berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongannya, memohon keadilan daripadanya. Tapi kita jangan membalas, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya dan membenci kamu. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk mentaati dan melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan firman-Mu untuk terus mendidik kami. Dan kami boleh belajar pada renungan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 35 ini. Belajar dari Daud yang membawa perkaranya kepada Tuhan, untuk meminta keadilan dari Tuhan dan untuk menyatakan kebenaran terhadap orang-orang yang membencinya, yang memusuhinya, yang mencelakai dia, yang berbuat jahat kepadanya. Ya Tuhan Allah kami, tolonglah kami sebagai umat-Mu pun, agar dalam keadaan di mana kami dalam hidup ini dianiaya, dijahatin orang atau hal-hal lainnya, agar kami terus berdoa kepada Tuhan, menyerahkannya, dan tolonglah kami untuk yakin bahwa Engkau ya Tuhan, Hakim yang adil, akan menegakkan kebenaran itu. Entah sampai di mana, sampai kapan, tetapi kami yakin sesuai dengan janji-Mu, bahwa Engkau akan datang menghakimi dunia ini, menghakimi segala yang jahat, ketidakadilan, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak bertobat. Karena itu tolonglah kami, agar kami menjadi manusia-manusia yang berlaku adil, yang tidak menyakiti orang lain, tetapi kami mengasihi sesama sebagaimana juga Tuhan Yesus telah mengasihi kami.
Berkatilah iman kami, iman jemaat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.